Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zirli Nurosofa dengan NPM 1911050440 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 4F, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Di kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan materi tentang kota ramah lingkungan. Apa sih kota ramah lingkungan itu? Kota ramah lingkungan juga biasa disebut kota hijau, yang merupakan kota yang ramah lingkungan dalam pengefektifan dan pengefisiensikan sumber air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin adanya kesehatan lingkungan, dan mampu mensinergikan lingkungan alami dan buatan yang berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan seperti lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sebelumnya kita telah membahas pengertian dari kota ramah lingkungan. Selanjutnya, masuk ke komponen-komponen kota ramah lingkungan. Apa saja sih komponen-komponen kota ramah lingkungan itu? Yang pertama ada Green Planning and Design atau perencanaan dan rancangan hijau. Perencanaan dan rancangan hijau adalah perencanaan tata ruang yang berprinsip pada konsep pembangunan kota berkelanjutan. Yang kedua ada Green Open Space atau ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau adalah salah satu elemen terpenting kota hijau. Ruang terbuka hijau berguna dalam mengurangi polusi, menambah estetika kota, serta menciptakan iklim mikro yang nyaman. Yang ketiga ada Green Waste atau pengelolaan sampah hijau. Green Waste adalah pengelolaan sampah hijau yang berprinsip pada reduce, pengurangan, reuse, penggunaan ulang, dan recycle, daur ulang. Yang keempat ada Green Transportation atau transportasi hijau. Green Transportation adalah transportasi umum hijau yang fokus pada pembangunan transportasi massal yang berkualitas. Yang kelima ada Green Water atau manajemen air yang hijau. Konsep Green Water bertujuan untuk penggunaan air yang hemat serta penciptaan air yang berkualitas. Yang keenam ada Green Energy atau energi hijau. Green Energy adalah strategi kota hijau yang fokus pada pengurangan penggunaan energi melalui penghematan penggunaan serta peningkatan penggunaan energi terbarukan seperti listrik tenaga surya, listrik tenaga angin, listrik dari emisi metana TPA, dan lain-lain. Yang ketujuh ada Green Building atau bangunan ruang hijau. Green Building adalah struktur dan rancangan bangunan yang ramah lingkungan dan pembangunannya bersifat efisien, baik dalam rancangan, konstruksi, perawatan, renovasi, bahkan dalam perubuhan. Yang kedelapan ada Green Community. Community hijau. Green Community adalah strategi pelibatan berbagai stakeholder dari kalangan pemerintah, kalangan bisnis, dan kalangan masyarakat dalam pembangunan kota hijau. Selanjutnya kita masuk ke upaya dan kendala kota ramah lingkungan. Pertumbuhan kota yang cepat terjadi di negara-negara berkembang, salah satunya di Indonesia. Perkembangan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang pesat pula, dan urbanisasi menjadi salah satu sebabnya. Peningkatan jumlah penduduk akan mengakibatkan kebutuhan lahan meningkat. Pertumbuhan kota yang demikian tentu akan mengakibatkan degradasi lingkungan. Persebaran lahan terbangun yang sangat luas mengakibatkan invasi jaringan transportasi yang berdampak pada peningkatan polusi udara perkotaan. Selain itu juga menimbulkan coastal dan pemborosan. Berdasarkan keadaan itu, dalam melakukan perencanaan kota dibutuhkan pendekatan konsep perencanaan yang berkelanjutan. Ada beberapa konsep pengembangan kota yang berkelanjutan. Salah satunya adalah konsep Grand City yang selaras dengan alam. Grand City dikenal dengan sebagai kota ekologis. Kota yang secara ekologis juga dapat dikatakan kota yang sehat. Artinya, adanya keseimbangan antara pembangunan
dan perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan. Masuk ke kriteria konsep Grand City. Yang pertama, ada pembangunan kota harus sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, konsep Zero Waste atau pengolahan sampah terpadu, tidak ada yang terbuang. Yang ketiga, konsep Zero Runoff. Semua air harus bisa diresapkan kembali ke dalam tanah. Konsep Eco Drainage. Yang keempat, ada infrastruktur hijau. Tersedia jalur pejalan kaki dan jalur sepeda. Yang kelima, ada transportasi hijau. Penggunaan transportasi massal ramah lingkungan berbahan bakar terbarukan, mendorong penggunaan transportasi bukan kendaraan bermotor, berjalan kaki, bersepeda, delman atau dokar atau andong, becak. Yang keenam, ruang terbuka hijau seluas 30% dari luas kota. Yang ketujuh, ada bangunan hijau. Yang kedelapan, ada partisipasi masyarakat atau komunitas hijau. Dengan konsep Grand City, krisis perkotaan dapat kita hindari. Kelebihan dari konsep Grand City adalah dapat memenuhi kebutuhan keberadaan ruang terbuka hijau atau RTH di suatu kawasan, sehingga dapat mengurangi bahkan memecahkan masalah lingkungan, bencana alam, polusi udara rendah, bebas banjir, rendah kebisingan, dan permasalahan lingkungan lainnya. Contoh kota yang gagal menerapkan Grand City atau kota hijau yaitu kota Jakarta. Kota Jakarta adalah kota yang mengandung polusi udara terbesar di Indonesia, terutama daerah Jakarta yang terkenal gersang karena terik mataharinya yang tidak terserap oleh taman. Jakarta kota dengan polusi udara tertinggi se-Indonesia dan ketiga di dunia. Kandungan partikel debu di udara Jakarta mencapai 104 mikrogram per meter kubik, tertinggi ke-9 dari 111 kota yang disurvei Bank Dunia pada 2004. Sekarang angkanya mungkin melonjak. Padahal, kalau mengacu pada Uni Eropa, ambang batas partikel debu di udara yang bisa ditoleransi hanya 50 mikrogram per meter kubik. 57,8% warga Jakarta menderita penyakit akibat polusi udara. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.